apakah tanda-tanda orang itu bisa dikatakan takwa kepada Allah? Takwa itu artinya bisa takut kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan perintah dan menjalani atau melakukan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Itu namanya takwa. Atau orang yang hati-hati dalam berbuat, itu namanya takwa. Tanda orang yang bertakwa ialah yang pertama, dia nggak akan pernah mau bergaul, berteman kecuali dengan orang yang bisa memperbaiki agamanya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu memilih teman untuk bergaul. Karena tanda orang baik itu adalah senang kumpul orang baik, tanda orang jelek, buruk adalah yang senang dengan orang yang jelek dan buruk. Kata orang Arab, at-tuyuru ala ashbahiha tatiru. Burung itu akan terbang bersama sejenisnya. Kita perhatikan, kalau burung terbang bareng, gereja ambek gereja, manuk gereja ambek manuk gereja. Ya. Burung dara terbang sama burung dara. Gak pernah ada burung dara terbang bareng burung gagak, gak pernah. Gak ada. Ala asbahiha, elang sama elang. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang memilih komunitas yang baik. Bohong orang mengatakan dirinya baik, tapi kalau komunitasnya jelek. Bohong orang itu dibilang jelek kalau komunitasnya baik, karena nggak mungkin bisa betah. Nah, orang yang bertakwa itu memilih dalam berteman siapa yang bisa memperbaiki agamanya, siapa yang bisa menjaga agamanya. Kata penyair, man asyara asyrafan asya musyarrafan wa muasyaratul anzali ghairu musyarrafi. Barang siapa yang berteman dengan orang-orang mulia, orang-orang baik, asya musyarrafan, dia akan hidup mulia. Wa muasyaratul anzali, berteman komunitas orang-orang yang jelek, yang buruk, ghairu musyarrafi, enggak akan baik, enggak akan mulia. Kita itu juga terangkat. Apa terangkat? Mustawa atau tingkatan kita itu terangkat ketika kita ini kumpul sama orang baik. Walaupun kadang kita masih belum baik, belum atau kurang baik. Tapi kalau sudah kumpulnya pilihan temannya adalah orang-orang yang baik, kita ini terangkat. Saya kasih contoh. Rambutan itu kalau yang Aceh yang bagus tuh harganya 1 kilo berapa? Kira-kira rambutan itu harganya berapa? Rambutan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sak mene itu harganya itu bisa 50-60 ribu yang bagus. Aceh itu enak rasanya segini. Itu 60 ribu harganya. Yang satu lagi ini ada rambutan yang diobral di jalan, harganya 10 ribu sekilo. Ini 10 ribu, ini 60 ribu. Saya mau tanya, yang 60 sama 10 ini rasanya enak mana? Enak yang 60 kan, pasti barangnya bagus-bagus. Coba sampean preteli satu-satu di rambutan yang 60 ribu, apakah Anda bisa jamin semuanya manis? Nggak ada yang masem, nggak ada yang kecut. Ada. Dipreteli di sini,
digoleki siji-siji iki kecut, ada 1 2 itu yang kecut ada. Sekarang yang sini, rambutan yang 10.000 itu semuanya asem, semuanya kecut. Atau kalau di Predeli ada enggak 1 2 yang manis? Ada. Nah, yang kecut ini harganya terangkat jadi 60.000 karena kumpulnya sama manis-manis. Yang manis iki mestine regane 20.000 iki. Tapi karena dia kumpul sama yang asem, akhirnya harganya 10.000. Nah, komunitas tuh gitu. Pertemanan tuh seperti itu. Kalau kita temannya itu orang yang baik-baik, kita terangkat. Musyarraf. Dikasih contoh oleh penyair lagi, awalam taro jildal haqiri muqabbalan bithagri idza sara jildal mushafi. Kulit sapi itu diambil, diparuh jadi 2. Yang satu kita jual ke percetakan Al-Quran, karena dulu itu kalau sampai sekarang di Hadramut masih seperti itu. Quran itu jilidnya pakai apa? Kulit, bukan kertas, kulit. Dulu itu kulit api. Jadi sapi yang sama, ini sapi satu ini dipotong, disembelih, diambil kulitnya, terus kulitnya itu dibagi 2. Yang satu kita jual ke percetakan Quran hingga akhirnya jadi samaknya Al-Quran, sampulnya Al-Quran. Yang satu kita jual ke toko sandal, sandal kulit ini. Apa yang terjadi? Yang kumpul Quran muqabbalan bithagri, tidak boleh diletakkan di bawah. La yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh, nggak punya wudhu menyentuhnya. Habis ngaji diapakan? Diciumi. Ini sebabnya kumpul Quran terangkat. Yang satu kumpul karet jadi sandal, mlebu masjid gak oleh. Terus ono ate ngambungi sandal. Ono. Gendeng ya kan. Dipakai di kaki, diinjek-injek. Katanya kulit yang ini ngomong sama kulit yang ini, elit, kon kok enak diambungi wong, diletakkan di tempat yang suci, yang mulia, masjid paling dicintai Allah, ndak menyentuhmu kecuali yang bersih. Aku gak hari dide-ide isi kile wong rangen kabeh ini. Kok enak nasibmu, kumpul Quran aku, kon salamu dewi kumpul karet jadi sandal. Ini kumpul Quran jadi mulia. Nah, maka itu kita ketika berteman, pilih teman yang memperbaiki agama kita. Yang kita kalau mau maksiat malu, jangan kumpul orang yang maksiat bangga. Kok gak roh, aku mambengi kok gak roh, rong botol tak ombe. Wah, ya sih kok kumpul. Coba kumpul orang soleh ngomong kayak ngono. Aku mambengi kumpul botol lokup gini kok nih. Nggak mau dia, malu dia cerita minum, cerita ini malu dia, gilani. Kalau kumpulannya orang baik, dia akan memperbaiki agamanya. Malu mau maksiat sama Allah, malu mau ceritain nggak benar, malu ini malu. Tapi yang satunya, kalau kumpulnya orang-orang yang nggak benar, bangga bahkan ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang bertakwa itu adalah cari teman yang memperbaiki dirinya. Itu pasti orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa, ya, la yujalis ma'ahu, ya. Tanda yang kedua adalah yaghlibul farja wal lisan. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengalahkan, menundukkan kemaluannya dan lisannya. Kemaluan dari perbuatan zina, istimna, ataupun yang lainnya, kemudian
Al-lisan dari riba, dari bohong, dari namimah, dari fitnah, dari semuanya. Jadi orang yang bertakwa itu yang bisa menjaga lisan dan kemaluan. Itu tanda orang yang bertakwa. Jadi kalau Anda lihat ada orang jaga pandangannya, menutup auratnya, ini orang yang bertakwa. Karena dia mengalahkan syahwatnya, mengalahkan kemaluannya untuk berbuat yang haram. Tanda orang yang bertakwa adalah kalau orang perempuan, laki-laki atau perempuan pakai celana cap-capan, rawapet, ketok kabeh wae. Nggih kelambi rapet, celono rapet. Dia tidak orang yang bertakwa. Tanda orang yang bertakwa itu bisa mengalahkan syahwatnya. Dia nggak bisa, dia tunjukkan kemaluannya, dia tunjukkan syahwatnya, dia tunjukkan auratnya. Dia tandanya berarti dia nggak bertakwa. Kemudian tanda orang yang bertakwa, apalagi sampai pacaran yang nggak halal depan orang pegang-pegangan, itu tanda orang nggak bertakwa sudah. Karena dia kalah dengan nafsunya, kalah dengan syahwatnya, kalah dalam menjaga kemaluan ataupun farjnya. Yang kedua, jaga lisan. Orang yang bertakwa itu kalau ngomong hati-hati, gak sembarang ngomong, karena dia takut sama Allah. Jangan dikira yang namanya lisan ini ngomong terus tidak ada pertanggungjawabannya. Ada, hadirin. Ma yalfidhu min gaulin, katanya Allah dalam Al-Quran, tidak terlafatkan dari lisan kita perkataan, huruf, illa waladaihi raqibun atid, ada malaikatnya nyatet. Kata Habib Ali Habsyi, orang yang nggak bertakwa, yang nggak bisa jaga lisan, itu kalau dianggap, kalau malaikat itu kayak manusia, terus kesel nyateti keburukan kita melalui lisan daripada kebaikannya. Kata beliau, miskin yata'ab minhu malaikah au katibul hasanat, dan miskin malaikat yang jaga, yang nulis kebaikan tidak nulis belas, yang nulis keburukan nulis terus, ben ngomong ditulis, dicatat capek. Malaikat yang nyatet kebaikan nganggur, gak tahu tuh karena penggaweane, karena nggak melakukan kebaikan, nggak ngomong yang baik. Maka itu kata Rasulullah SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhdhihi azman lahu bil jannah. Barang siapa yang jamin bisa menjaga antara dua kumis, itu lisannya, wa fakhdhihi antara dua pahanya, itu kemaluannya, aku jamin masuk surga. Maka itu tanda orang bertakwa adalah orang yang berhati-hati ketika bicara. Ya. Orang dulu itu sampai mulut ini diganjel supaya nggak banyak ngomong. Ya, mulut. Man kathura kalamuhu kathura khota'uhu. Orang kalau banyak ngomong itu banyak salahnya. Nah, kalau kathurat khota'uhu kathurat dzunubuhu, kalau sudah banyak ngomongnya banyak dosanya, banyak ngomongnya banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man kathurat dzunubuhu takhalatin nar. Orang kalau banyak dosanya masuk neraka. Makanya dalam satu hadis disebutkan bahwa ya, kebanyakan orang itu yakub fi jahannam, masuk nyemplung ala manakhirihim, wala fi riwayah ala wujuhihim, melalui wajahnya dulu ataupun hidungnya dulu, illa min hasaid alsinatihim, karena apa yang keluar dari lisan mereka. Ada namanya syahwatul kalam. Lek gak ngomong gak enak. Kita harus belajar untuk bisa bicara. Katanya guru saya kalau mengingatkan santrinya itu, jadilah orang yang
seneng mendengarkan, bukan seneng didengarkan. Ya. Kun mimman yuhib an yasma la an yusma. Jadilah orang yang seneng mendengar, jangan seneng didengarkan. Artinya menengok juga akan ngomong. Ya, seperti itu. Kalaupun ngomong itu ngomongnya itu yang enak, nyenengin orang, jangan bohongin orang. Ya. Orang bohong itu kenapa nggak boleh? Nyakitin hati. Imam Ghazali itu menyebut dalam Ihya, sebab dosanya bohong itu karena nyakitin hati orang. Sampai nek diakali lah loro hati ya wis iku karena itu. Ya. Kemudian wa idza, tandanya orang yang bertakwa, idza asabahu syai'un 'adzim minad dunya yarahu wabala. Tandanya orang bertakwa itu kalau dia itu terkena musibah yang besar berkaitan dengan dunia, dia remehkan. Kerja gagal biasa. Ya, proyek ditolak biasa, daftar kuliah gagal biasa, wabala. Jadi kalau urusan dunia gagal nggak kepikiran, oh urusan dunia toh. Satu hari penuh jualan nggak laku, nggak usah nangis, nggak usah sumpah, nggak usah apa. Ini musibah, wabal, santai aja. Jadi kalau musibahnya itu dunia, wabal, itu biasa aja. Ya. Tapi wa idza asabahu syai'un qalilun minad din, tapi kalau musibahnya berkaitan dengan agamanya, irtamma bidzalik, sumpek. Kenapa sumpek? Aku ketinggalan sembahyang sak rakaat. Ini orang bertakwa ini. Nih, kenapa kok sumpek? Ate haji winginane wis daftar kok ditolak gak sido, sumpek aku. Dia itu mau taat gagal, sumpek. Subuh-subuh nangis. Kenapa? Keturun aku gak qiyamul lail. Ini hebat ini. Orang-orang dulu kan gitu. Kalau subuh bangun itu nangis karena nggak bangun malam. Lah awake dhewe gak tangi jam 8 sik iso guyu ae. Ringas-ringis ya. Culuk malaikat kapok kon. Kalau dulu orang-orang itu ketinggalan qiyamul lail aja, ketinggalan takbiratul ihram aja ditakziahi. Sebagaimana di kitab disebutkan, kunna ini para salaf ini, kunna nu'azzi ahadan minna, mentakziahi seorang di antara kita idza fatahu takbiratul ihram. Kalau ketinggalan takbiratul ihram sembahyang ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang masih berdiri kurang 1 rakaat. Itu nanti yang kayak gitu itu selesai sholat didatengin sama teman-temannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A'adhamallahu ajraku ahsanu wa ghafarallahu laka ala ma fatak minas thawab wa ghairi dzalik. Takziyahi. Fa idza ghaba 'anna, kalau orang itu enggak ke masjid, enggak sholat di masjid, azaina thalathata ayyam, 3 hari berturut-turut rumahnya didatengin temennya. Innalillahi wa inna, 3 hari berturut-turut. Ayo coba praktekno, uripmu takziah tok bendino. Iya. Temen kita sholat kadang-kadang di rumah juga nggak sholat jamaah, ya. Apalagi ke masjid. Ya. Ini orang dulu tuh kalau sudah nggak ke masjid tinggal takbiratul ihram aja sudah musibah. Al-musab laisal musab man faraqal ahbab walakin al-musab man fatahu thawab. Bukan musibah orang yang ditinggal oleh sang kekasih, tapi musibah apabila ketinggalan pahala. Itu tandanya orang yang bertakwa gitu. Kon gak roh apa? Haji iki. Apa?
kobong tukune. Yo sakene stres gak goyang-guyu tok biasa. Tokonya kebakaran. Kon gak ora montore ketiban wit brek entek. Motor baru beli 400 juta. Ajur. Dunia wabal. Begitu masalah berkaitan dengan akhirat, sedih kon gak ada haji apa raine sumpah kayak kenapa kerinan subuhnya telat sampai sumpek dia. Ini orang muttaqin, ini bertakwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yamla batnahu minal halal khaufan an yukhalituhu haram. Tanda orang yang bertakwa itu makannya nggak banyak, nggak pernah memenuhi perutnya dengan makanan yang berliar. Kalau katanya ulama, yang namanya perut ini isinya itu harus dibagi 3. Lauk makanannya, nasi, lauk sepertiganya air, sepertiganya udara. Ya, kalau sampai ngombe gak iso. 100% isini mendol tok tempe, rawon. Ya, sampai ngombe gak iso mlebu, apalagi udara. Ya. Orang dulu itu kalau makan itu kan nggak banyak diri. Kalaupun makan banyak harus diimbangi dengan ibadah banyak. Kita bukan orang ahli ibadah, jadi makannya itu jangan dipenuhi perut. Orang yang bertakwa itu bisa mengontrol nafsu syahwat makannya secukupnya, wis warak cukup. Tak terus noe. Sate petang bolong, sak sunduke mana, geragas. Jadi kalau bisa disimpulkan orang rakus itu bukan orang bertakwa. Wong geragas itu pasti duduk wong sing takwa. Wong sing takwa itu iso ngontrol, bisa mengontrol makanan yang masuk ke perutnya secukupnya. Ya, kalau lihat guru saya makan itu nggak pernah makan, kadang-kadang makan sama orang itu cuma dipegang-pegang itu makan dikit. Ya, tidak. Jadi, tapi kadang gemuk itu juga bukan karena banyak makan, ya, karena memang ada orang yang pawaannya itu gemuk. Ya, saya punya saudara itu makannya sedikit tapi gemuk. Sampai katanya dia, kelihatannya ya, saya itu gemuk ini bukan cuma karena makan nasi, makan udara ini juga gemuk saya. Ya. Jadi lemu aku, karena makan dikit tapi gemuk. Saya juga punya teman, punya santri juga, kurus, tapi sak nampan tek dewe. Duduk cacing mana dek, wetenge nogo itu. Ya. Ada kurus tapi lek mangan wake mbundik ndi mlebune ndi gak ngerti aku. Mesti ini kan wong kurus iku lah ininya kecil lah, tapi kok semangan sakmono. Saya punya temen makan kambing 1-2 orang. Saya punya temen Indomie 1 dus, Indomie 1 dus dipangan wong loro. Kita makan Indomie telu wis iya, ini ndak 1 dus dibikin dimakan 2 orang. Ya gak lemu lho wong iki urus. Aku sampe bingung mlebu ndi sih rek. Mungkin Indomie mlebu sikil, mlebu sembarang kali lengkap iki. Jadi ada orang yang kayak gitu, ada orang makannya itu dikit tapi gemuk, itu berarti pawaan. Yang intinya pokoknya jangan banyak makan, dan orang itu makan itu kalau mau sehat hanya di waktunya. Selain di waktunya jangan makan. Pagi sarapan, makan siang, kita kan enggak. Isuk jam itu lecep, jam 10 pohong,
Jam 12 rawon, tempe, kejeroan sembarang kali. Jam 5 itu wis luwe maneh, setengah 5 wis mulai jelek menjes, golek sembarang kali. Jam 7 mangan maneh, Masya Allah. Sehari makan bisa 5-6 kali. Kok niki wong apa sapi? Ya. Saya Habib Bagir tau, Habib Bagir itu. Pernah saya tanyain, Habib, kenapa ya ada orang makannya banyak tapi tidak gemuk, tapi ada orang makannya sedikit dan yang dimakan kadang kok lemu. Nah, jadi katanya Habib Bagir, kok tak ngandani, sapi ku lemu sebab gak tahu menengunya terus, walaupun yang dimakan rumput. Tapi singa itu sekali makan 1 rusa, tapi mereka no mandek rek, 2 minggu gak mangan. Sapi gak iso mandek, mangan terus sapi, makanya gemuk ya. Nah kita itu kalau makan banyak tapi pada tempatnya tidak apa-apa, sudah cek berhenti sudah, terus gak nyamil gak apa, dijaga perut. Iki gak mangane ping 3 nyamile ping 15 nih. Nah itu jangan banyak makan. Orang yang bertakwa itu nggak rakus. Tanda orang yang bertakwa, makannya itu di secukupnya. Makanya kata Imam Haddad bahwa makan penuhnya perut dari makanan yang halal mambaun, sumber dari semua keburukan. Bagaimana dengan yang haram? Jadi jauh usah diomongkan, kalau orang bertakwa itu bisa nggak makan haram. Loh, yang halal aja nggak banyak mereka kok, apalagi yang haram, tambah nggak sama sekali. Itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa an yaron nasa kullahum qad najau wa yaro nafsahu qad halakat. Tanda orang yang bertakwa itu melihat orang ini semuanya masuk surga. Tuh. Itu tandanya wong bertakwa. Wong ini kabeh mlebu surga wis. Mas Yodi, sampai di sini nih di masjid itu kan alon-alon, nah wong gak ngaji, wong gak mbuh sembayang apa gak wong-wong iku, mbuh lapo ae ndek kono, tapi Anda harus lihat mereka itu mungkin masuk surga. Saya yang di sini belum tentu. Itu orang yang bertakwa. Bukan tanda orang yang bertakwa melihat dirinya selamat, orang lain kabeh ndek neraka. Ya. Lah yang gini-gini ini kadang-kadang, yang gini-gini ini kadang brewoken, kadang batu ireng, keningnya ini hitam, banyak sujud, tapi rusak hatinya, merasa dirinya selamat, orang semuanya nggak ada yang selamat. Merasa dirinya itu di surga, orang ini semua masuk neraka. Itu bukan tanda orang yang bertakwa. Jadi tanda orang yang bertakwa itu melihat dirinya celaka, belum tentu bisa selamat. Orang lain wis lek wong-wongi pasti selamat kabeh insyaallah. Itu tanda orang yang bertakwa. Ya, ini jarang ini, apalagi justru ini penyakit adalah penyakit orang yang taat. Karena inilah penyakit hurur. Hurur itu lupa diri atas ketaatan yang dia buat hingga akhirnya merasa dirinya paling baik, semua orang semuanya nggak baik. Jangan, santri itu khususnya jangan mondok terus merasa keluar dari pondok wong paling alim, wong paling soleh, wong paling apik, jangan. Makanya Al Habib Abu Bakar Adni ya. Habib Abu Bakar Adni itu anaknya Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Sultanul Malak, wali besar di Hadramut yang ada gubahnya di Zambal itu. Ya. Itu ketika ngaji dengan gurunya, ayahnya sendiri. Ya, Habib Abu Bakar itu ngajinya sama gurunya Habib Abdullah. Setelah ngaji bertahun-tahun baca kitab Ihya, bacaan mereka tuh Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin ini banyak nyelamatin orang alim. Makanya kata guru saya,
tanda ulama akhirat. Ini ulama akhirat itu ulama yang soleh, ulama yang benar-benar ulama, tandanya seneng dengan kitabnya Imam Ghazali Ihya. Dan tanda ulama dunia itu ulama yang cuman cari uang tok di dunia ini, cari kedudukan aja, bukan ulama akhirat. Nggak suka, benci dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali, khususnya Ihya. Nah, ini nggak usah heran kalau ada orang ngeritik kitab Ihya, nggak seneng kitab Ihya. Ini kitab khurafat, ini kitab hadisnya dhaif, ini kitab ini, ya wis iki memang. Itu tanda memang ulama dunia. Sampai sebegitunya. Jadi kitabnya itu sampai bisa jadi barometer, saking bagusnya untuk menata hati. Ya, kita ini butuh ya. Sekarang ini ilmu yang paling kita butuhkan itu tasawuf. Ilmu noto hati, ngersiki hati. Ya. Jangan belajar ilmu baru dikit sudah mensyirik no uang, bid'ah no uang, bid'ah iku nyesat no uang. Wong sing ngene-ngene sik kemaruk mbek ilmu. Baca kitab sik loro telu wis ngafirno wong. Ya, saya pernah melihat di YouTube ada satu ustadz mengatakan bahwa Imam Ghazali itu pernah berkata, bidha'ati fil hadith, bidha'atil misjaf. Aku itu modalku dalam hadis ini modal yang rugi. Nah, Imam Ghazali itu sendiri ngakui bahwa dia itu kurang ngerti ilmu hadis. Beda dengan saya, yang kalian ngaji di sini keluar langsung kalian sudah tahu mana sunnah mana tidak. Iki wong iki diomeh gak ono kaca ta. Nyamain dirinya sama Imam Ghazali. Rinyo. Imam Ghazali itu punya kitab bukan cuma Ihya. Kitab fikihnya tok itu yang bermujalad jilid-jilid, al-wasid, al-wajiz itu banyak. Kitab filsafatnya, kitab lughah adabnya lengkap. Imam Ghazali itu banyak kitabnya. Belum Rasail Ghazaliyah itu ada sekitar 7 kitab. Jadi Imam Ghazali itu ahlinya ilmu tauhid, ahlinya ilmu fikih, ilmu semuanya. Hanya di terakhir dia lihat paling pentingnya ilmu adalah ilmu noto hati, hingga akhirnya dia ngarang kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, sampai mentok kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kon iki ngarang kitab apa? Baru ngaji berapa tahun kok terus nyalakno Ihya? Ada lagi orang-orang ini yang kalau pendapat Imam Syafi'i seperti ini, kalau pendapatnya Imam Malik seperti ini, kalau pendapat Imam Abu Hanifah seperti ini, tapi pendapat kitab dan sunnah, pendapat saya yaitu kitab dan sunnah seperti ini. Lho, terus Imam Syafi'i itu jupuk dalil kok direk, kok pinggo. Iku omongan yang goblok, omongan yang bodoh. Jadi Anda kalau ada orang ngomong kita harus ikut kitab dan sunnah, kita jangan ikut Imam Syafi'i, itu goblok, itu bodoh wis. Lah Anda kira Imam Syafi'i ini tidak megang kitab dan sunnah apa? Semuanya ini pegangan kitab dan sunnah, cuman pemahaman mereka itu berbeda. Lah pemahaman mereka berbeda, kapasitasnya mereka untuk memahami berbeda itu kapasitas yang mumpuni. Gini. Kon sing ngomong iki, sing cetas belajar iki. Rinyo. Imam Syafi'i itu 9 tahun hafal Quran, kon 9 tahun sik dunan neker dalan. Umur 12 tahun itu apal kitab Muwatta lil Imam Malik, puluhan ribu hadis itu apal. Umur 12 tahun. Kon 12 tahun lulus SD sik lapo, sik main PS nih. 15 tahun sudah jadi mufti di mazhab Imam Malik, itu Imam Syafi'i. Kon umur 15 tahun SMP lulus juga SMA kelas 1 sik gendaan tok.
Terus Anda mau ngomongi Imam Syafi'i. Anda ini nggak sadar diri apa? Nggak paham saya. Mereka ini gimana ya? Nggak paham saya. Ini ada yang nggak beres di ilmu mereka ini. Ada yang nggak beres. Ada pemahaman racun. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya itu. Dia ini kayak saya lihat-lihat kayak Rabbul Alamin. Pemahamannya dia paling benar, yang lain salah. Itu kayak seakan-akan dia itu maksum, kayak nabi sudah. Tapi nggak nyalahkan, karena orang kayak gini juga ada di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi itu Rasulullah pernah bagi-bagi apa? Ghanimah. Jadi Rasulullah habis perang, Rasulullah itu bagi ghanimah. Ente dapat sekian, ente dapat sekian. Kan oleh sak mini, bagi sama Nabi. Ada satu orang matanya cekung, biasanya banyak bangun malam, brewon, batu ireng, berarti banyak sujud, matanya banyak bangun malam, brewok, kayak orang yang betul-betul taat. Berkata kepada Rasulullah, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah engkau wahai Muhammad. Bayangin, Rasulullah itu dikongkon takwa, berarti dia itu sampai merasa dirinya lebih bertakwa dari Nabi. Jadi nggak usah heran. Terus katanya Rasulullah, loh, man yattaqillah in asaitu, kalau aku maksiat sama Allah, terus yang bertakwa sama Allah ini siapa di muka bumi ini? Allah ini loh percaya sama aku, dan engkau nggak percaya sama aku. Allah ini saking percaya sama aku sampai risalahnya dititipkan sama aku Muhammad ini. Saking percayanya, amanatnya Kanjeng Nabi, risalah dititipkan Rasulullah. Allah percaya sama saya, sampean nggak percaya sama saya. Waduh, parah. Sahabat Sayyidina Umar langsung ngetokno pedang. Saya jadi penggal endasi wong. Nih, saat disikat, nggak taunya orang itu pergi hilang. Kata Rasulullah, inna min dhi'i hadza, kontak kandani ya, dari generasi dan turunan orang ini akan datang sekelompok orang yang mereka yaqra'unal Qur'an, pintar baca Quran, akan tetapi Quran lam yablugh, nggak nyampe illa, kecuali cuman ila hanajirihim, sampai sini toh. Quran nggak masuk di hati. Lek maca Quran enak, ngimami yo enak, tapi Quran nggak masuk di hati. Mereka ini kata Rasulullah, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan, lebih membenci orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala menyembah berhala. Jadi mereka itu kalau lihat orang Nasrani, orang ini nggak apa-apa, tapi kalau lihat sesama Islam yang beda, benci, musuh, salamnya gak gelem. Ini persis yang dikatakan Rasulullah. Fa'in adraktuhum, kata Rasulullah, kalau nanti zaman itu aku tuh ngikuti zaman generasi orang-orang ini, la aktulannahum, niscaya aku akan tebas mereka, aku akan bunuh mereka seperti membunuhnya kaum Ad. Nih, makanya aku tembayangno wong-wong iki sing suka ngafirno wong, suka nyalahno wong, iku lek ketemu Sayyidina Umar gulune ilang iki, ndase ilang bel. Karena apa? Itu tadi, sakit hatinya, lihat hanya dirinya yang selamat, yang lain semua itu celaka.
Tidak boleh. Itu bukan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu lihat dirinya, aku durung tentu selamat. Kayak ceritanya Habib Abu Bakar tadi. Baca Ihya, setelah baca Ihya sama bapaknya disuruh ke pasar. Nang alun-alun, cari orang yang lebih bejat dari kau, lebih buruk dari kau. Didelok ono wong gak wae sembayang gak sembayang, iki bajingan. Bejat. Oh, tapi durung tentu. Nek tobat, moro dadi muadzin di masjid ya apa? Waduh. Berarti belum tentu. Biar bisa lebih baik dari saya. Cari sana, cari sini. Orang kafir, iki wong kafir. Oh tapi oleh hidayah, terus beriman. Aku su'ul khotimah, dia lebih baik dari saya. Terus nyari, ketemu kalb, anjing. Aku lebih baik dari dia. Mau pulang, mikir lagi, tapi belum tentu. Anjing ini nggak ada yang di neraka. Anjing di dunia ini nggak ada yang masuk neraka. Anjing itu semua di dunia itu akan jadi turab, jadi debu, nggak ada hisab, nggak ada apa. Satu tok ada anjing yang masuk surga, namanya Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Itu juga anjingnya itu satu-satunya anjing yang suci kata fuqaha. Kenapa suci? Karena kumpul sama orang suci Ashabul Kahfi. Hingga akhirnya masuk surga. Satu-satunya anjing di surga, anjingnya Ashabul Kahfi. Kata ulama, lah yo asu iki lho kumpul wong soleh selamat. Apa meneh kula kalau sampean lek genah kumpul mbek wong soleh masuk gak selamat. Ya. Anjing ini kecuali ada anjing di neraka. Allah ciptakan namanya kilabu ahli nar, ya. Anjing-anjing di neraka bagian menyiksa itu. Nah, ketika dia pulang, dia mikir, anjing ini kalau mati jadi tanah, nggak disiksa. Saya kalau mati banyak dosa, su'ul khotimah, disiksa sama Allah. Mana yang lebih afdol, tanah apa manusia yang disiksa? Tanah. Balik kepada orang tuanya, ke bapaknya, berkata, wahai ayahku, tidak ada yang lebih buruk dari semua yang saya lihat seperti diriku. Katanya ayahnya, lulus. Sekarang kau lulus. Kau sekarang jadi ulama. Bener, ulama akhirat. Kalau masih merasa kau dirimu lebih baik dari orang lain, belum berhasil didikanku. Kita nahi mungkar. Sekarang ini kan kita mau nahi mungkar. Nahi mungkar apa? Ada orang ngasih gratisan minuman buat orang yang namanya Muhammad. Ada diskotik jual minuman yang namanya Muhammad, digratisi khomer. Padahal Rasulullah paling benci sama khomer. Padahal Al-Quran mengatakan innamal khomru wal maisir wal azlam wal ansab ridsun min amali syaitan, menjijikkan amalnya setan. Ini jual minuman, kalau yang namanya Muhammad dikasih gratis, kan penghinaan buat Rasulullah. Ya kita harus nahi mungkar, tapi kita juga nggak boleh memvonis bahwa dia celaka, kita yang selamat. Enggak, mungkin dia tobat nanti, ya tobat, tapi dilukup sih, ya tapi kok tobat insya Allah, iya, tapi nggak beres ini, ya. Kok ada orang jual minuman terus yang namanya Muhammad gratis? Itu kan pelecehan buat Nabi, hadirin. Kita sebagai umatnya ya panas lah. Nah saya kalau gini ini saya gimana Habib gini-gini, saya masih merasa begini, presiden ini umatnya Rasulullah, juga pencinta Nabi, insya Allah beriman kok. Presiden kita ini sholat kok, ya. Kemudian wakil presidennya kiai, ya wakil presidennya kan juga ulama, ketua MUI, Dewan Surya NU, wakil presidennya. Nah, kita alhamdulillah presidennya muslim, insya Allah taat, nggak ninggal sholat. Wakil presidennya lebih masya Allah mana kiai, apa mana? DPR ketua DPR siapa?
muslimah, ya muslimah. Kemudian panglimanya muslim, panglima TNI-nya muslim, ya, ininya kasatnya juga muslim, lulusan pondok pesantren. Masuk mereka semuanya nggak ada yang sakit hatinya Nabi digitukan? Masuk kita aja yang marah? Anda kan nggak seneng, Anda kan marah. Lihat ini kan nggak seneng. Oke, Anda juga harus berpikir, insya Allah presiden juga nggak seneng. Jangan kita merasa bahwa, wow, apa jenenge Pak Presiden wis gak kira. Enggak, dia juga sakit hati. Saya yakin. Kalau punya iman ya sakit hati. Kalau enggak ya wallahu alam. Wong kita diperintahkan cinta kepada Nabi lebih dari diri kita, dari orang tua kita. Presiden itu pernah dihina marah. Sampai pidatonya mengatakan saya diam, tapi saat ini saya lawan. Oke, Anda lawan, Anda karena cinta pada diri Anda. Sekarang Anda harus cinta Nabi lebih dari diri Anda lawan. Begitu pula wakil presiden, seorang kiai, ngerti harus cinta kepada Nabi. Anda sekarang punya kekuasaan, wahai presiden. Anda sekarang punya kekuasaan, wahai wakil presiden. Wahai panglima, wahai kepala satuan angkatan darat, wahai DPR, Anda muslim semuanya. Nabi Anda dihina oleh diskotik itu. Jadi nggak usah kamilah yang marah. Buat apa? Kita cuma marah tapi nggak usah. Kalian yang megang kekuasaan. Maka kami percaya sama mereka. Jadi kita jangan merasa lebih baik, lebih beriman dari presiden, lebih beriman dari enggak. Insya Allah mereka orang beriman. Kita tunggu aja insya Allah. Saya yakin ditutup itu. Bu ditutup sak diobongi pisan balik. Kalau memang mereka orang-orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, saya yakin insya Allah. Ya, mereka kalau beriman akan cinta kepada Nabi lebih daripada kecintaan dirinya sendiri, orang tuanya. Kita kalau dihina bapak kita marah, tapi kalau Rasulullah gimana? Masa kita diem? Cuman bukan berarti terus kita anarkis, caci maki, tidak. Kekuasaan, monggo Pak Presiden, monggo Pak Wakil Presiden, monggo DPR, monggo orang-orang politik di atas, apalagi yang suka mengatasnamakan Islam, yang mengakunya partainya Islam, jangan diem dong. Itu selesaikan itu ya. Ada partainya mungkin gambarnya Islami, ngakunya Islami, ini selesaikan. Kalau nggak bisa, gus gak usah partai Islam kon, percuma kon, gak manfaat kon, tutupan ya partaimu, gak bisa menyelesaikan masalah ini. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.